Kita masuk pada soal yang ketujuh. Ini adalah kita sudah masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ya. Di sini Ibu buatkan ada suatu reaksi antara zinc dan asam klorida. Oke. Nah, di sini bentuknya ada granula, ada lempeng, granula, lempeng, serbuk, ada granula lagi, ada serbuk. Berarti ini adalah ukuran partikel atau bentuk logam dari zinc atau seng. Ini konsentrasinya. Konsentrasinya biasanya dalam bentuk molar atau jumlah zatnya. Nah, sekarang kita diminta melihat reaksi yang berlangsung paling cepat. Nah, sekarang kita lihat dulu granula, lempeng, serbuk itu tuh luas partikel atau luas permukaannya itu yang paling cepat bereaksi itu siapa? Nah, kalau kita lihat yang paling cepat terjadinya laju reaksi itu ketika luas permukaannya itu lebih besar atau lebih luas, permukaannya besar. Itu terletak pada siapa? Itu adalah yang luas permukaannya besar itu adalah serbuk. Serbuk ini yang paling cepat terjadinya reaksi. Kemudian setelah serbuk masuk pada granula. Apa itu sebenarnya granula? Nah, granula ini adalah gumpalan-gumpalan dari partikel-partikel serbuk. Jadi dia ada serbuk itu dia menjadi menggumpal, terbentuklah granula yang ukuran partikelnya tidak merata. Jadi bentuknya itu tidak merata, tidak seperti serbuk yang emang dia itu luas permukaan bidang sentuhnya tuh luas atau besar karena dia adalah serbuk. Setelah serbuk masuk granula, kemudian tahu kita kalau lempeng itu ukurannya lebih besar. Tahu reaksinya lebih lama di sini. Setelah kita tahu, nah kita lihat lagi di sini ada konsentrasinya 0,5, 0,5, 0,1, 0,1, 0,1. Jadi kita lihat serbuk. Di sini kita lihat dulu ada 0,5 konsentrasinya. Ada 0,1. Siapa yang lebih besar, 0,5 apa 0,1? Tentunya adalah 0,5 lebih besar daripada 0,1. Jadi kita di sini cari yang 0,5 bentuknya serbuk. Berarti serbuk yang konsentrasinya 0,5 molar. Yang mana itu? Serbuk yang konsentrasinya 0,5 itu ternyata kita lihat dulu. Oh, ternyata tidak ada. Ternyata tidak ada. Kita masuk pada apa? Yang granula. Granula yang konsentrasinya 0,5. Granula yang konsentrasinya 0,5. Oh, ternyata ada di sini. Adalah 0,5 molar. Itu dia. Jadi kalau nggak ada serbuk berarti granula yang 0,5 molar lebih cepat daripada si lempeng yang 0,5 molar ya. Sekarang kita masuk pada soal nomor 8. Di sini suatu reaksi 2 nitrogen oksida bereaksi dengan brom menghasilkan 2 NOBr. Rumus lajunya sudah ada. V. Ini kalau V velocity ya, Ibu lebih prefer ke R. R sama dengan K kali konsentrasi NO pangkatnya 2 atau ordernya 2. BR2 ini adalah 1 ya. Reaksi di atas adalah reaksi tingkat. Kalau minta dia reaksi tingkat ini artinya sama dengan order reaksinya atau bisa juga disebut dengan orde totalnya. Orde total. Nah, kita tahu tadi R sama dengan dalam soal K konsentrasi NO pangkatnya adalah 2 atau ordenya 2. Kemudian BR itu pangkatnya adalah 1. Jadi kita bisa jumlahkan untuk orde total atau tingkat orde reaksi tingkatnya adalah 2 tambah 1 sama dengan 3. Oke, ini mudah.
Oke, ini dia tadi ordernya ya. Order itu yang ini, order itu yang ini. Sini 1, tapi biasanya 1 itu tidak dituliskan. Jadi order itu adalah pangkat-pangkatnya atau bilangan pangkatnya. Oke, itu dia. Nah, sekarang di sini ada suatu percobaan. Ini sudah ada sebenarnya dalam catatan Anda, tapi ibu ulang kembali. Nah, lihat ya, di sini ini ada suatu ada beberapa percobaan, ada 5 buah percobaan. Bentuk zatnya atau ukuran partikelnya ada serbuk, ada larutan, padatan, larutan, dan larutan. Konsentrasinya sama, waktunya bervariasi, dan suhunya juga bervariasi. Nah, pertama, yang A, tentukan faktor apa yang mempengaruhi laju pada percobaan 1 dan 3. Berarti kita fokus pada 1 dan 3 ini. 1 dan 3. 1 itu lihat, 1 itu 5 gram serbuk, ini 5 gram padatan. Dari bentuk zatnya kita sudah tahu bahwa dia ukuran zatnya berbeda. Ada yang serbuk, ada yang padatan. Berarti ini faktor yang mempengaruhinya itu, yang pertama itu adalah luas permukaan. Luas permukaan, karena 1 ada yang serbuk, 1 lagi ada yang padatan. Luas permukaan. Kemudian kita cek lagi konsentrasinya ternyata sama. Kalau dia sama berarti bukan dia yang mempengaruhinya. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada waktunya 2 detik, ada waktunya 5 detik. Ya. Di sini suhunya sama-sama 25. Berarti suhunya sama, berarti suhu juga bukan. Waktunya tentu berbeda, yang serbuk dengan yang padatan. Serbuk lebih cepat, 2 detik dia sudah selesai bereaksi tuh. Sementara si padatan, 5 gram padatan, dia baru selesai 5 gram dalam waktu 5 detik. Itu dia ya. Jadi untuk yang pertama 1 dan 3 itu yang mempengaruhinya itu adalah luas permukaan. Oh ya, untuk Anda ketahui terlebih dahulu, faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada berapa? Ada 4 ya. Ya, yang pertama itu adalah konsentrasi pereaksi. Konsentrasi pereaksi. Nah, konsentrasi pereaksi ini adalah jumlah zatnya. Jumlah zat bisa dalam bentuk molar nanti. Kayak gini tadi. Ini dalam bentuk apa jumlah zatnya? Ada dalam bentuk gram dia. Dia 5 gram jumlah zatnya. Ini juga 5 gram. Tapi bentuknya yang berbeda. Oke, yang kedua apa faktornya? Yang kedua itu faktor-faktornya itu adalah luas permukaan. Luas permukaan bidak sentuh lebih lengkapnya ya. Luas permukaan ini adalah tentang kayak ukuran partikelnya ya. Ada yang serbuk, ada yang apa lagi? Ada yang larutan, ada yang padatan. Itu dia, ada yang lempeng kayak tadi di soal sebelumnya, ada yang granula. Itu tentang luas permukaannya. Yang ketiga itu adalah suhu ya. Suhu itu dalam bentuk derajat Celcius. Jadi suhu itu nanti kalau dia tinggi suhunya, jika suhunya diperbesar, dinaikkanlah, maka lajunya juga akan semakin besar. Itu dia. Kemarin kita sudah praktikum juga kan, antara ada air yang panas, ada juga air yang pada suhu normal. Di situ terlihat bahwa yang pada air panas partikelnya itu lebih mudah dia bereaksi atau larut menyatu dengan air ya, daripada yang suhunya normal. Oke, yang keempat, faktor yang keempat ini disebut dengan katalis. Nah, katalis itu adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi dia tidak menjadi bagian dari hasil reaksi. Itu dia. Oke, kita kembali pada soal yang B lagi ya. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada percobaan 2 dan 5. Coba kita fokus pada 2. Ini 2 ya, dan 5. Oke.
Kita lihat bentuk zatnya sama-sama 5 gram, sama-sama larutan. Berarti bukan luas permukaan ya. Setelah itu kita lihat di sini konsentrasinya 0,1, ini juga 0,1. Ternyata bukan juga konsentrasi. Coba kita lihat. Ternyata di sini ada waktunya itu 3 detik, di sini ada waktunya 1,5 detik. Apa yang menyebabkan mereka berbeda sementara di sini tadi semuanya sama? Ternyata yang membedakannya adalah suhu. Suhunya 25, 3 detik baru selesai bereaksi. Sementara kalau kita kasih 35, cuma 1,5 detik dia sudah selesai bereaksi. Jadi faktor yang 2 dan 5 ini adalah faktornya suhu. Di sini minta jelaskan katanya kan, berarti apa tadi? Semakin besar suhu, semakin cepat laju reaksinya. Ini juga luas permukaan. Semakin luas permukaan suatu zat, maka semakin cepat laju reaksinya. Oke, itu dia tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, sekarang kita masuk pada nomor terakhir, nomor 10. Di sini ada untuk reaksi A bereaksi dengan B menghasilkan AB, diperoleh data sebagai berikut. Jika konsentrasi A dinaikkan 2 kali, pada konsentrasi B tetap, laju reaksi menjadi 2 kali lebih besar. Jika konsentrasi A dan B masing-masing dinaikkan 2 kali, laju reaksi menjadi 8 kali lebih besar. Persamaan laju reaksinya adalah, kalau seperti ini berarti kita membuatkan tabel. Berarti ada konsentrasi A, ada konsentrasi B, dan ada juga laju. Oke, itu dia ya. Pertama, katanya di sini adalah jika konsentrasi A dinaikkan 2 kali. Ini kita anggap yang pertama itu adalah semuanya adalah 1, dan 1. Kemudian baru dia jika konsentrasi A dinaikkan 2 kali, ini berarti 2 kali. Dan konsentrasi B-nya tetap, berarti tetap dia 1 di sini. Laju reaksinya menjadi 2 kali lebih besar. Oke, itu dia sampai titik ini. Yang kedua, selanjutnya jika konsentrasi A dan B masing-masing dinaikkan 2 kali, 2 kali ya. Ini juga 2, si A, si B juga 2, maka laju reaksinya menjadi 8 kali lebih besar. Ini dia data yang kita dapatkan dari soal itu. Oke, ini dia. Setelah itu kita diminta persamaan laju reaksi. Kalau persamaan laju berarti ini, atau ungkapan laju R sama dengan K. Konsentrasi A berapa ordenya dan konsentrasi B berapa pula ordenya. Nah, kalau seperti ini kan mudah jadinya. Kalau kita sudah ada data, kita bisa masukkan atau cari orde masing-masing. Kita bisa cari X dan bisa juga cari si Y. Masih ingat caranya? Masih pasti ya. Orde siapa dulu kita cari? Pastinya orde si A. Kalau kita cari orde A, lihat B yang sama ya, yang sama. B yang sama itu ada di mana? Pada 1, persamaan 1 dan 2. Berarti buatkan sini 1 dan 2. Oke, setelah itu buatkan lagi R1 per R2 harus sama. Berapa yang di sini juga harus sama. Oke, karena yang kita cari adalah B, si A, sementara si B udah sama, berarti nggak usah tuliskan si B. Kita masuk si orde A yang 1, 2, 1, 2. 1 per 2. Pangkatnya adalah X. Itu dia. R1 kita berapa? 1. R2 kita berapa? 2. Berarti 1 per 2 per 1/2 pangkat X. Jadi X kita berapa? Pastinya adalah 1. Itu dia. Karena di sini setengah pangkat berapa nilainya? Setengah pangkat 1 pastinya. Oke, itu dia untuk orde si A. Sekarang kita cari orde B. Untuk mencari orde B,
Lihat siapa yang sama. Kita lihat A yang sama. Lihat A yang sama. Pada persamaan keberapa si A yang sama? Kita lihat, ternyata pada persamaan 2 dan 3. Buat sini pada persamaan 2 dan 3. Oke. Setelah itu baru kita cari masukkan R2, masukkan R3 sama dengan B yang kedua 1, B yang ketiga 2. Pangkatnya apa? Pangkatnya adalah Y. Itu dia. Masukkan nilainya. R2 berapa? R2 nilainya 2. R3 nilainya 8. Sama dengan ini 1/2 pangkat Y. Oke. Ini lagi. Bisa kita sederhanakan angka ini. Kita sederhanakan menjadi 1/4. Sama-sama bagi 2 ya. Oke, jadi 1/4. Sama dengan ini tetap kita tuliskan 1/2 pangkatnya Y. Berapa Y? Artinya setengah pangkat berapa nilainya 1/4? Tentunya adalah setengah pangkat 2. Sehingga nilai Y kita adalah 2. Oke. Nah, karena yang dicari tadi adalah persamaan laju yang ini ya. Oke, jadi sini kita tuliskan R sama dengan K konsentrasi A. Yang ini X tadi berapa nilainya? Cuma 1. Kalau 1 tidak usah kita tuliskan. Kemudian si B pangkatnya Y. Y nilai kita adalah 2. Itu dia nilainya persamaan lajunya. Oke. Selesai pembahasan kisi-kisi soal UH untuk laju reaksi dari nomor 1 sampai 10. Silahkan pahami kembali. Bagi Ananda yang kurang paham, silahkan putar kembali videonya. Bagi Ananda yang tidak hadir pada saat Ibu menjelaskan di kelas, silahkan pahami videonya kembali. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan langsung ke Ibu atau tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.